Five News. Five News. High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 10 November 2025. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto. Dengan pemberian gelar tersebut, Soeharto menjadi salah satu dari 10 tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 10 November 2025. Mulai dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Penganugerahan gelar pahlawan untuk Soeharto diberikan langsung kepada ahli waris yang hadir di istana, yakni Bambang Triatmojo dan Siti Rahardianti Rukmana. Saat Prabowo memberikan tanda gelar tersebut, narator menjelaskan bahwa Soeharto dikategorikan sebagai pahlawan bidang perjuangan. Presiden kedua RI itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional lantaran perjuangannya yang menonjol sejak masa kemerdekaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto masuk dalam daftar pahlawan nasional tahun ini. Prasetyo menyampaikan hal itu setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya, Jalan Kertanegara nomor 8, Jakarta Selatan, Minggu siang. Dalam pernyataannya, Prasetyo menjelaskan penetapan gelar pahlawan nasional sudah melalui proses penilaian dan verifikasi panitia khusus. Menurutnya, keputusan tersebut akan diumumkan secara resmi pada upacara penganugerahan menjelang Hari Pahlawan. Sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine Al-Qassam, mengumumkan akan menyerahkan jenazah perwira Israel, Letnan Hadar Goldin, yang tewas dalam Perang Gaza tahun 2014. Dalam pernyataannya di kanal Telegram pada Minggu 9 November 2025, Hamas menyebut penyerahan jenazah akan dilakukan pada pukul 14 waktu Gaza. Brigade Al-Qassam menjelaskan, jenazah Goldin ditemukan di sebuah terowongan di kota Rafah, wilayah yang pernah menjadi medan tempur berat pada konflik 2014. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga mengonfirmasi penyerahan jenazah Goldin oleh Hamas. Dalam rapat kabinet di Yerusalem pada Minggu, Netanyahu mengatakan Israel bersiap untuk menerima jenazah Goldin yang selama 11 tahun ditahan di Gaza sejak tewas dalam operasi Protective Edge 2014. Presiden Prabowo Subianto ajak masyarakat kenang jasa pahlawan saat memimpin upacara renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Minggu malam 9 November 2025. Dalam suasana hening dan khidmat, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Presiden menegaskan, pengorbanan dan semangat juang para pahlawan harus terus dijadikan teladan dalam membangun Indonesia yang maju dan berdaulat. Dalam upacara tersebut, Presiden didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden meletakkan karangan bunga bertuliskan "Pahlawanku Teladanku" sebagai tanda penghormatan kepada para pahlawan yang gugur dalam perjuangan. Dalam momen tersebut, Presiden menyampaikan pesan agar setiap generasi muda tidak melupakan sejarah dan perjuangan para pahlawan. Sejumlah media asing menyoroti rencana pemerintah Indonesia yang ingin menghidupkan rencana redenominasi rupiah untuk menyederhanakan nilai nominal uang.
Media-media asing menyoroti soal kebangkitan wacana redenominasi hingga aspek sosial dan simbol dari kebijakan tersebut. Media asing menyebut bahwa pemerintah Indonesia pernah mengajukan draft ke parlemen pada 2013 dengan usulan menghapus 3-0 dari nominal uang. Namun, rencana itu ditunda tanpa kejelasan. Kini dengan adanya rencana baru tersebut, Reuters menilai pemerintah Indonesia berupaya menghidupkan kembali redenominasi rupiah. Media lain mengaitkan kebijakan tersebut dengan pernyataan Bank Indonesia pada 2023 ketika Bank Sentral menyatakan telah siap melaksanakan redenominasi namun masih menunggu waktu yang tepat. Menurut CNA, Bank Indonesia saat itu menilai ada 3 pertimbangan utama yang harus diperhatikan. 3 pertimbangan itu diyakini kondisi makroekonomi dalam dan luar negeri, stabilitas sistem keuangan dan moneter, serta dinamika sosial politik di masyarakat. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. 5 News, High Views, High Five.